Ta'ala wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam menerima pelajaran dan ilmu yang kita dapatkan akan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa, mendeteksi orang yang boleh tidak berpuasa, dan menelaah hikmah puasa Ramadan. Nah, tebak, ini gambar apa? Ini dia. Ya, bagus. Gambar di samping adalah gambar orang yang sedang berpuasa. Kemarin telah membahas tentang pengertian puasa, syarat sah dan syarat wajib puasa, dan rukun puasa. Akan membahas tentang satu, hal-hal yang membatalkan puasa, dua, orang yang boleh tidak berpuasa, dan tiga, hikmah berpuasa. Nah, mari kita bahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan disengaja. Artinya, seseorang yang makan atau minum dengan disengaja di siang hari, maka puasanya menjadi batal. Hal yang membatalkan yang nomor dua adalah muntah yang disengaja. Seseorang yang muntah dengan disengaja dapat membatalkan puasa. Namun, apabila muntah terjadi secara tiba-tiba tidak disengaja, maka orang tersebut bisa melanjutkan puasanya hingga matahari terbenam. Hal yang membatalkan puasa yang ketiga adalah keluar darah haid atau nifas, darah setelah melahirkan pada perempuan. Artinya, seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas seusai persalinan, maka dinyatakan batal puasanya. Orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengganti puasanya di lain hari. Sekarang kita masuk hal yang membatalkan puasa yang nomor 4 adalah gila atau hilang akal. Seseorang yang dalam kondisi gila saat menjalani puasa, maka puasanya dianggap batal sebab ia dalam kondisi hilang akal atau tidak sadar. Hal yang membatalkan puasa yang kelima adalah keluar mani dengan disengaja. Apabila keluar mani lantaran mimpi basah di siang hari, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Nah, hal yang membatalkan puasa nomor 7 adalah berniat untuk membatalkan puasa. Seseorang yang berniat untuk membatalkan puasa saat sedang menjalani puasa, maka puasanya langsung batal. Sekarang kita masuk kepada pembahasan orang yang boleh tidak berpuasa. Adakah di antara anak-anak tahu tentang siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Mari kita bahas bersama. Ada beberapa golongan atau orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Mereka adalah yang pertama, orang yang sakit. Artinya sakit yang mengharuskan dia tidak berpuasa. Yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir dengan jarak tempuh perjalanannya mencapai 81 km. Yang ketiga adalah orang tua renta. Dan yang keempat, perempuan hamil atau menyusui. Orang yang boleh tidak berpuasa, mereka wajib menggantinya baik dengan mengkodok
dan membayar fidyah atau membayar denda. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, hikmah puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus kita lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuannya. Agar apa? Agar kita memperoleh hikmah dan keutamaannya. Dan di antara hikmah dari keutamaan puasa bulan Ramadan adalah yang pertama, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya, barang siapa berpuasa atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Nah, hikmah puasa Ramadan yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan diperintahkan ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Betul. Nah, sekarang hikmah puasa Ramadan yang ketiga, betul, adalah menyehatkan badan. Kenapa? Puasa dapat membersihkan organ pencernaan seperti lambung dan usus, memperbaiki kerjanya, serta membersihkan tubuh dari sisa-sisa endapan makanan, sehingga puasa dapat menyehatkan tubuh kita, karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sumu tasihu." Berpuasalah kamu, maka kamu akan jadi sehat. Betul. Sekarang hikmah puasa yang keempat, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Banyak orang-orang di sekitar kita yang hidup kekurangan dan membutuhkan bantuan, maka dengan berpuasa kita bisa merasakan lapar, sehingga hal ini dapat mendorong kita untuk lebih peduli terhadap penderitaan kaum du'afa dan kaum fakir miskin. Apa hikmah puasa Ramadan yang kelima? Adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat berpuasa, tubuh kita terasa lemah, haus, dan lapar, tetapi semuanya itu berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa pada saat berbuka puasa. Kenapa? Hal ini menambah rasa syukur kita terhadap segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, hikmah puasa yang keenam adalah melatih hidup disiplin. Di bulan Ramadan, kita terbiasa bangun pagi untuk makan sahur dan berbuka puasa dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasa Ramadan dapat melatih kita untuk terbiasa hidup disiplin. Hikmah puasa Ramadan yang ketujuh adalah menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Selain menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, sebaiknya kita juga menahan diri dari apa? Perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. Di antaranya berkata kotor, berbohong, bertengkar, mencaci maki, dan lain sebagainya. Hikmah puasa Ramadan yang ke-8 adalah melatih kesabaran. Puasa akan melatih kita untuk bersabar dan segala hal yang bisa membatalkannya, seperti makan dan minum di siang hari ataupun hal-hal lain yang bisa mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu, puasa dikatakan separuh dari kesabaran. Tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, orang yang boleh tidak berpuasa, dan hikmah berpuasa. Pak Guru berharap kepada anak-anak semuanya untuk lebih meningkatkan disiplin dan menghargai satu sama lain sebagai bentuk hasil pembelajaran hari ini.
Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.